tanahnya kok gua semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Garasi 12. Kali ini gue mau touring ke Ujung Kulon. Kali ini gue berdua sama Bayu. Dia sebenarnya udah ngajakin lama mau ke Ujung Kulon. Cuma qadarullah memang kondisinya baru bisa sekarang. Ya udah, ikutin terus ya. Sekarang jam 5.18. Gue udah ketemu Bayu. Kita mau jalan ke arah Ujung Kulon. Kita 360 apa kan nih, Bay? Kayaknya kejauhan tadi. Kejauhan. Next time ya. Udah, saksikan terus ya. Kita sebenarnya pengen jalan jam 4. Ketemuan di McD terus langsung jalan. Cuma karena kita agak ngaret-ngaret sedikit sekitar 15 menit, terus si Bayu juga sakit perut, akhirnya kita mutusin buat ya udah deh nunggu subuhan dulu. Nah, abis subuhan ya kita sebat 2 bat dulu. Jam 5 baru start dari Ciledug. Jam 6 akhirnya kita sampai di BSD. Rutenya kita ngelewatin dari Ciledug ke arah BSD, kemudian lewatin Tenjo, kemudian lewatin Maja, Rangkas Bitung, terus ke arah Labuhan, kemudian nanti ke kiri. Nanti dari sana kita jalanannya di pinggir pantai terus tuh, sampai ke arah Sumur, kemudian Ujung Kulon. Jam 8 kita nyampe di Bendungan Lama Pamarayan. Gue agak kaget sih, di pinggir jalan itu kan datar lah, ada bendungan segede gitu. Gue bertanya-tanya, zaman dulunya apa itu sungai, apa itu kali ya segede gitu. Jadi dulunya apakah pemukiman warga ini sungai atau danau ya, terus sekarang udah kering gitu. Gak tahu, kalian tahu nggak sih? Kalau kalian tahu, coba boleh share di kolom komentar. Kita jalan nyantai, nggak keburu-buru, nggak harus ditargetin jam berapa sampai. Apalagi ini pagi-pagi banget, yang mana mata juga kayaknya belum terlalu melek banget, dan udaranya juga dingin ya. Kapan kita pengen ke toilet, kapan kita pengen jajan, ya udah menepi aja. Ini tanggal 6 bulan 6 2026, ini tanggal cantik, hari Sabtu. Kita ngerasa kok dari tadi ngelewatin banyak orang nikahan ya, dan dari tadi tuh di jalanan sepi banget. Apakah orang-orang pada sibuk buat datang ke acara ya? Soalnya dari tadi banyak banget sih orang nikahan, dan mungkin juga banyak orang yang sibuk juga nyiapin acara kayaknya. Tapi alhamdulillah kita jalannya jadi enak. Perjalanan walaupun jauh tapi nggak macet tuh menurut gue jauh lebih enak, lebih nggak capek sih daripada ya nggak terlalu jauh tapi macet. Tapi tentunya dengan jalanan yang bagus ya. Tapi dari tadi jalanan kita ya relatif bagus sih. Gue ngerasa di daerah sini pengendaranya agak-agak nggak sabaran sih. Tadi juga kita waktu mau foto di Pamarayan, pas gue mau puter balik, gue udah ngesen dari jauh, gue majuin dikit-dikit, tetap aja diterobos. Ini kita di daerah Lebak, yang mana kita menuju ke arah Jalan Raya Serang Pandeglang. Di daerah sini jalanannya memang agak mengecil dan ada beberapa yang kurang bagus. Dari sepanjang jalan yang udah kita lewatin, kita nemu jalanan yang kurang bagus baru ini. Mudah-mudahan kedepannya jalanannya bagus terus deh. Ini udah jam 9, kayaknya kita mau nyari sarapan deh di daerah Pandeglang. Mungkin bubur-bubur gitu atau nasi kuning, nasi uduk oke juga sih ya. Kita lihat coba nanti ada nggak ya. Nah, kita udah keluar di jalan utama nih. Nah, ini ada gapura, selamat datang di Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah jalanannya gede, bagus. Mudah-mudahan ada sarapan yang oke di depan. Belum apa-apa udah macet nih. Ada apa ya? Ada pasar apa ya? Coba kita lihat.
Wih, di sebelah kiri ada The Top. The Top kesukaan gue tuh. Kalau di rumah gue kadang mau beli chicken, beli The Top. Dekat rumah gue ada The Top. Menurut gue terbaik itu. Di sini juga ternyata ada. Tapi kayaknya kalau pagi-pagi kurang oke deh makan fried chicken. Nyarinya yang comfort food aja kayak bubur deh. Boleh lah bubur. Jam 9 di Pandeglang nyarap bubur dulu. Nyarap bubur dulu. Alhamdulillah, udah kenyang. Buburnya satu porsi 10.000. Rasanya oke, enak. Tapi memang nggak terlalu banyak ya. Karena memang harganya murah juga sih. Pengen nambah, tapi bener-bener porsi terakhir itu tinggal 2. Kita lanjutin lagi perjalanan. Kita tinggal lurus terus aja dari Pandeglang tadi, ngikutin jalan ke arah Labuhan. Sepanjang jalan, jalanannya enak. Nggak pada berlobang, jalanannya juga luas. Ini jalanan provinsi sih harusnya ya. Garis tengahnya kuning. Jalanannya agak sedikit berkelok-kelok, agak sedikit naik turun. Enak sih. Jam 10 kita udah nyampe di Kadu Dampit namanya. Pandeglang, Banten. Jadi Pandeglang tuh luas sepertinya guys. Dia sampai ujung, sampai Labuhan itu kayaknya Pandeglang itu. Gue kali ini touring berdua doang sama Bayu. Tadinya mau ngajak teman gue yang lain, mungkin sekitar berempat. Cuman ya mereka kebetulan ada acara, jadinya kita akhirnya berdua doang. Yang bermanfaat banget menurut gue di perjalanan kita yaitu intercom. Karena untuk lo bisa komunikasi dengan temen lo tanpa harus nengok-nengok, tanpa harus berhenti-berhenti. Kemudian juga yang depan bisa ngasih tahu yang belakang ada lobang atau ada sesuatu di depannya. Itu bermanfaat banget sih. Untuk safety itu menurut gue bermanfaat banget. Motor kita sama-sama X-Max, cuma beda style. Gue stylenya di downsize, shock depan belakangnya dipendekin. Kalau si Bayu, tipikalnya dia yang standar, masih tinggi. Dia ganti bannya yang model dual purpose. Merek apa ya kalau nggak salah Metzeler. Dia mau gaya-gaya adventure gitu deh. Kemudian dia juga tambahin box di belakangnya. Bodinya dia juga waktu itu ngecat di bengkel gue. Di airbrush, kalau motor gue di downsize, depannya turun 7,7 cm, belakangnya pakai shock 305. Ada-ada aja ya orangnya. Mungkin karena lagi panas-panas yang bolong kali ya, jadi emosinya memuncak. Sampai di mana tadi ya? Oh iya, downsize. Motor gue di downsize. Untuk beberapa medan mungkin agak kurang nyaman ya, kalau medannya agak bumpy. Kalau dari sektor mesin, Bayu mesinnya standar. Kalau gue udah di bore up ke 300 cc dan CVT pun udah di upgrade. Karena si X-Max ini bebannya lumayan berat. Bobotnya dia 180 kilograman lah. Kita udah nyampe di daerah Tanjung Lesung. Dari tadi tuh sebenarnya view-nya mantap banget sih. Sebelah kirinya perbukitan, sawah-sawah, sebelah kanannya laut. Itu view-nya mantap banget. Ngingetin gue kayak waktu gue touring ke Bali. View-nya bukit, sawah, sama laut. Sepanjang jalan ini view-nya kayak gini. Dan banyak juga pantai-pantai yang masih virgin. Tapi ada beberapa pantai juga yang udah dibuka buat wisata.
random aja mau ngeres di pinggir pantai. Di sebelah kanan kita ada pantai yang kayaknya belum dibuka buat umum. Kita putar balik, terus kita coba masuk. Kirain jalannya wajar-wajar aja ya, cuma berbatu doang. Ternyata tanahnya agak lembut, tanahnya lembek banget, jadi bikin ban slip. Padahal si Bayu bannya udah pakai ban dual purpose. Untungnya gue belum nyampe ujung. Dia nyangkut tuh bannya. Bentar gue bantuin dulu. Tanah itu gua semua. Semua anak gua. Jadi kirain bisa masuk guys. Harusnya masuk dari pintu samping. Ternyata tanahnya lembut banget ya. Gila. Padahal bannya dia udah ban dual purpose gitu sih. Anjay, celana gua. Nah, sebelah aja, Bro. Sebelah aja. Ayo. Udah nggak mau jalan ke sana. Nah, sebelah. Nah, ini baru bener. Mantap. Anjing. Tadi setelah belok, harusnya kita belok yang di sini. Kita masuk jalur yang kecil. Kirain di sini nggak boleh masuk. Malah ketemu lumpur. Tapi ini masya Allah bagus banget. Dia kenapa Bay bisa begitu Bay tadi Bay? Bannya terlalu empuk banget kayaknya, kayak embun anjing. Bannya apa? Tanahnya. Tanahnya. Kayak embun. Selembut kapas di sudut. Seperti nenen kali. Enggak. Kapok nggak Bay? Enggak sih, seru sih. Seru ya? Besok ganti ini aja. Ganti motor adventure. Guys. Aki es. GS As. 1.800.000. Aki dasar. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang sekitar jam 2. Kita udah di daerah Tunggal Jaya. Jadi kalau kita dari arah Tanjung Lesung tadi, nanti kita ketemu daerah namanya Sumur. Sumur itu satu-satunya daerah yang rame sih menurut gua di situ. Ada minimarketnya, terus tempat makannya juga ada beberapa ya. Lumayan rame. Setelah dari Sumur, kita lurus lagi sekitar 23 kiloan untuk sampai ke penginapan kita arah ke Ujung Kulon. Kita kurang lebih udah ada di setengahnya, antara Sumur dan Ujung Kulon. Nah, kemudian kita udah masuk ke daerah Taman Jaya namanya. Ini sekitar jam 14.06. Kita makin dekat ke penginapan. Rencananya sih karena ini masih siang bolong, pengennya istirahat dulu.
Nanti sore baru mungkin explore di daerah sini. Pengen nyari makan, pengen ke pantai juga, pengen lihat-lihat ada apa aja sih di daerah sini. Sepanjang jalan ini sebelah kanan kita pantai semua. Cuma ada yang terbuka, tapi ada sebagian juga yang ketutup sama rumah-rumah warga. Airnya cenderung hijau. Hijaunya hijau toska dan bening. Alhamdulillah kita udah sampai di penginapan kita sekitar jam 14.20. Ini view belakang penginapan kita. View belakangnya langsung ke pantai. Mantap banget ya view-nya. Sebenarnya Ujung Kulon nih tempatnya mantap ya. Iya, menurut gua Ujung Kulon potensi wisatanya tuh emang luar biasa banget. Iya. Dari mulai pantai yang pasir putih, terus pulau-pulau yang berdekatan dengan bibir pantainya Ujung Kulon kayak Pulau War, Pulau Umang, Pulau Pucang. Dan memang itu luar biasa loh kalau lu ke Pulau Pucang itu. Sebenarnya kayak Bali loh, Bay. Kalau tadi sepanjang jalan ya, cuma karena ada ketutup rumah-rumah warga. Benar. Terus sebelah kiri itu kita ada ngeliat bukit-bukit, sawah-sawah, kanannya tuh langsung laut, Bang. Betul. Jadi Iya, kan? lu kalau coba ke sini itu kalau gua padu-padanin itu kayak Kuta Selatan, lu Benar, tambahin kayak Kintamani, bro. Benar. Apa Kintamani itu? Ya. Ini gue bingung, ini kan weekend ya. Iya, Hari Sabtu tanggal 6 bulan apa? Juni. bulan Juni. Gue bingung kok sepi banget ya. Karena memang harus ada peran dari pemerintah juga Iya sih. buat ningkatin potensi wisata di sini. Jadi Iya. para investor atau swasta itu giat, bro, naruh investasi di daerah Banten di Ujung Kulon ini. Tadi siang kita udah istirahat, sekarang kita pengen jalan-jalan mau explore. Mau keliling-keliling pantai, sekalian mau nyari makan malam. Mungkin kita mau ke arah sumur sih, karena kayaknya di daerah-daerah sini nggak ada rumah makan. Yang ada pilihan beberapa rumah makannya dan lebih ramai itu di daerah sumur. Tapi coba kita lihat nanti ada pantai apa aja di sini. Harapannya di pantai itu ada tempat makan, jadi kita nggak usah ke arah sumur lagi. Karena lumayan ke arah sumur tuh sekitar 23 kilo. Oke, kita mau coba ke Dermaga Legon Guru Beach. Ada apa di sana? Kita coba. Let's go. Harapannya sih ada tempat makan ya. Kita pengen makan. Sekalian sunsetan kali ya. Karena sisi pantai yang di sini tuh bener-bener pas banget sunsetan. Buat sunsetan. Tapi nggak tahu sih. Ini tuh sebenarnya tempatnya bagus-bagus banget ya. Cuman menurut gua ya mungkin kurang dipromosikan, mungkin entah. Kemudian juga mesti lebih dibantu lagi oleh pemerintah. Padahal nih, wah mantap banget sih menurut gua. Lo harus kesini sih.
dalam arti sepi itu ya buat gue pribadi gitu. Tapi menurut gue alangkah lebih baik. Menurut gue idealnya ya daerah sini tuh harusnya rame. Jadi tempat wisata yang bener-bener mantap. Mana dermaga aja ya. Ini kayaknya kalau mau nyebrang pulau atau gimana deh. Ayo kita lihat ada apa di sana. Wih, mantap guys, gila. Jadi ini dermaga buat ke Pulau Pecang ya. Lumayan jauh sih katanya, mungkin sekitar 3 jam. Jadi nanti kayak dia ramean gitu. Kita nggak nemuin tempat makan di daerah pantai. Tadi itu cuma pelabuhan buat nyebrang ke beberapa pulau. Akhirnya kita mutusin tadi buat ke arah Sumur aja deh, karena udah mepet maghrib juga. Kita makan di daerah Sumur. Nah pulangnya dari Sumur, ya 23 km lagi guys, sampai ke penginapan kita. Nah memang kalau malam minim penerangan. Kalau kalian kesini bawa motor, ya kalau bisa sih upgrade lampu-lampunya, supaya bisa lebih kelihatan lah jalanannya. Yaudah kita mau balik ke penginapan, mau istirahat, terus besok pagi-pagi habis subuhan kita mau explore pantai, sama kita mau arah ke ujung kulon lagi tuh. Di sana ada pantai juga, coba kita lihat besok. Pagi di ujung kulon. Ini jam 6 pagi. Di belakang penginapan kita langsung ke laut. Kemarin tuh kita dari ujung sana guys, melewatin pinggir-pinggir pantai. Viewnya tuh dari ujung sebenarnya sebelah kiri kita tuh bukit-bukit, sawah-sawah. Sebelah kanannya tuh laut. Sebenarnya lautnya tuh kalau dipoles-poles lagi, lautnya sih bersih ya. Soalnya kayak pinggir-pinggirannya nih banyak karang nih, nggak tahu batu-batu kayak gini. Sebenarnya potensi wisatanya besar banget sih. Seandainya dikelola lebih oke lagi kali ya, dengan bantuan pemerintah mungkin. Sampai ke sini dari penginapan kita itu sekitar 5 sampai 6 km. Kita mau lihat-lihat ada apa aja di sini. Sekalian mungkin nyari sarapan di pinggir pantai kalau bisa. Weekend sepi banget sih. Ini hari Minggu tanggal 7 Juni. Tapi pengunjungnya cuma kita doang, kayaknya berdua. Nyari makan, kayak gorengan-gorengan, ngopi-ngopi gitu. Pengen sarapan. Nyari-nyari deket sini dari tadi, muter-muter.
belum nemu sih. Tadi ngobrol sama pengelola sini, di sini ternyata bisa ngecamp. Camp sih oke. Camp. Oke. Cuman kalau malam Gelap sih. pasti gak ada matahari karena Iya. gelap. Iya, tapi jalannya juga aksesnya kayaknya gelap juga sih. Aksesnya gelap. Aksesnya gelap. Sama daerah sini tuh nggak ada kayak tadi gua nanya, ada kayak warung-warung buat nyari sarapan, nyari makan. Agak sulit kayaknya ya. Nggak ada di sini. Jadi Agak mesti sulit. ke arah kampung. Ada kampung lagi. Tapi sebenarnya di sini tuh udah oke sih. Maksudnya tempatnya di sini buat ini camping groundnya oke lah. Backgroundnya oke sih. Ada kamar mandinya di sana. Kalau mau lost escape sih di Ya ke sini. ujung kulon sih. Ya, di sini tuh tadi nanya sama bapaknya, kalau satu orang tuh 10.000 sampai 15.000 ya. Satu orang 10.000 sampai 15.000. Terus kalau misalnya kita ngecamp 25.000 itu satu hari satu malam katanya. Gue ada di pantai Daplangu. Jadi kalau dari arah Pandeglang ini tuh lebih dekat. Kalau ke ujung kulon sana masih sekitar 20-an kilo lagi. Gue tuh nginep di daerah ujung ya, di ujung kulonnya di sana di ujung. Nah kalau di sana kan memang sepi ya, kayak tempat makan, tempat-tempat lu nyari sarapan, nyari tempat nongkrong tuh nggak ada. Ini namanya di daerah Sumur ini masih agak ramai sih. Nyari-nyari tempat makan gampang. Ini juga pantainya udah nggak ada kayak karang-karang gitu sih, udah pasir semua dari ujung ke ujung tuh udah pasir semua, jadi lebih enak. Di sini bisa nge-camp. Sini ada camping groundnya tuh di situ. Harganya tadi infonya kalau lu naik motor bawa tenda sendiri tuh 70.000. Kalau mobil 100 sekian. Bisa juga sih nyewa tenda di sini. Ya kalau dibandingkan camping ground yang di ujung kulon sana, ini jauh lebih mahal, tapi memang lebih komplit ya. Aksesnya juga lebih gampang. Tapi ya ada harga juga. Tapi sama-sama oke sih, sama-sama bagus.